Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tidak hanya kamu yang kangen kepada mantan, mantan juga merintih terkenang kamu di momentum Lebaran ini. Ya, tadi saya live streaming tuh pada saat jalan tuh ya, pagi-pagi ya, sekitar jam, ya bukan pagi lah, siang ya, sekitar jam-jam 11 tuh. Kemudian ada satu chatting ya dari teman-teman, dan itu bagi saya sangat menyentuh ya. Kangen karena ini adalah Lebaran pertama berpisah dari suami yang sangat dicintai. Kita kangen, pertanyaan kita apakah dia juga ingat kepada kita di momentum Lebaran seperti ini. Sesungguhnya ya, momentum Lebaran itu adalah momentum yang begitu berkesan, begitu menyentuh ya bagi semua orang. Dan ketika orang mengalami perubahan saat merayakan Lebaran, maka dia juga akan merasakan. Apakah kemudian dia juga merasakan rindu kepada kita? Jawabannya iya. Apakah dia juga teringat kepada kita? Jawabannya iya. Bagaimana dia bisa melupakan kita? Selama bertahun-tahun menyongsong Lebaran, selalu bersama-sama. Sekarang kita sendiri dan dia pun mungkin sendiri. Maka pertanyaan kita, apakah mantan juga kangen kepada kita di saat-saat Lebaran begini, mendengarkan suara takbiran? Jawabannya iya. Mantan juga merintih, menahan rindunya kepada kita. Cuman kenapa dia tidak menghubungi kita? Karena gengsi, karena egonya, karena kemarahan yang masih ada di dalam hatinya. Nah, maka itu pentingnya kenapa kita berdoa, kita berusaha agar kemarahan di hati mantan bisa reda ya, sehingga insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, semoga di Lebaran tahun depan kita bisa kembali bersama-sama lagi dengan mantan ketika merayakan momentum Lebaran ya. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi apa yang membuat mantan tetap tidak menghubungi kita, tetap memblokir media sosial kita, tetap memusuhi kita? Tadi ya, karena ego, karena gengsi, juga karena kemarahan. Maka apa yang bisa kita lakukan agar apa yang ada di dalam hati mantan ini bisa bersih? Artinya kalau egonya bisa hilang, gengsinya juga bisa hilang, kemarahannya juga bisa hilang, kan mantan akan seperti mantan yang kita kenal dulu lagi ya. Artinya tidak ada lagi sekat bagi dia, tidak ada lagi hambatan bagi dia untuk menghubungi kita. Maka yang harus dilakukan ya sekarang, setiap kita punya kesempatan, misal malam hari,
Ya, jadi kalau pas mau tidur itu sempatkan dulu sholat sunat 2 rakaat ya. Sholat sunat taubat, kemudian kita kirimkan 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah kepada mantan. Ya, kita memohon kepada Allah agar dengan karomah 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah, hati mantan yang diliputi dengan kemarahan dan seterusnya kepada kita bisa hilang dan reda kemarahan itu. Ya, nah, jadi selesai mengerjakan sholat sunat taubat, kita berdoa, ya Allah, dengan karomah 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah, ya, ayat 285, 286, 2 ayat penutup. Maka aku mohon, ya Allah, bersihkan hatinya, kita sebut namanya, bersihkan hatinya dari kemarahan, dari kebencian, dari gengsi dan seterusnya, sehingga dia segera menghubungiku lagi. Amin. Jika sudah, kita kirimkan ila ruhi wal jasadi, nah kita kirimkan kepada mantan. Jika sudah selesai, kita baca sholawat 1 kali. Insya Allah ya, apapun yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan pergi. Ya. Rumah dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan pergi dari rumah itu. Orang yang rajin membaca surat Al-Baqarah, maka setan akan menjauh dari dia. Begitu juga orang yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan menjauh dari dia. Itu pentingnya, ya, kita terus berusaha agar hati mantan bersih kembali. La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah. Ya, jadi inna syaitan yanfiru, ya, minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah. Jadi setan itu akan lari, ya, ketika kepada sesuatu itu dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Nah, kalau membaca surat Al-Baqarah penuh tentu cukup lama ya. Nah, kita baca 2 ayat penutup tadi, insya Allah semoga walaupun di hari momentum Lebaran mantan belum menghubungi kita, semoga dalam waktu-waktu dekat ini mantan sadar untuk segera menghubungi kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.